Assalamualaikum. Seperti biasa, setelah pertandingan ada konferensi pers dari Ruben Amorim. Ada dua artikel nih yang gue ambil dari manunited.com. Langsung aja akan gue artikan dulu ya konferensi pers, dari artikel ini. Pertama adalah yang ditulis oleh Jamie Spencer. Sementara yang lainnya ditulis oleh Adam Marshall. Gue mulai dari yang dari Jamie Spencer dulu ya. Di mana dia ditanyakan terkait dengan gol kedua dari Nottingham Forest. Gol kedua, ya pada saat itu ada individual error menurut gue dari seorang Andre Onana, gol yang diciptakan oleh Gibbs White. Kita kehilangan bola di satu posisi dan ada banyak ruangan yang terbuka, lalu mereka mencetak gol. Dan semua tim akan kesulitan dari gol tersebut. Andre Onana telah menyelamatkan kita sangat banyak, jadi kita harus menemukan sebuah cara ketika hal ini terjadi untuk Onana atau untuk Altay Bayindir atau untuk Tom Heaton untuk bisa kembali lagi dan menciptakan 2 gol. Ini sama juga ketika dia menyelamatkan kita, contohnya ketika menghadapi Ipswich. Kita harus terus berlanjut sebagai sebuah tim, kita harus berkembang ya di semua aspek dari pertandingan. Ya menurut gue ini juga hal yang menarik bagaimana Ruben Amorim, oke, di sisi lain dia mengatakan ya ini ada kesalahan dari Andre Onana, tapi juga bagaimana Andre Onana ini menyelamatkan Manchester United cukup sering ya di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan menurut gue ya ini tinggal soal masalah mental ya, bagaimana dia bisa kembali lagi nih ke situasi yang lebih baik. Apakah kesalahan harus selalu langsung dihukum dengan mencadangkan? Menurut gue tidak seperti itu. Itu kelihatan bijaksana, tapi menurut gue tidak juga ya. Karena ada para pemain juga ketika melakukan kesalahan-kesalahan individu, bagaimana cara untuk bisa mengembalikan lagi. Ada yang dengan diberikan hukuman dengan diistirahatkan. Ada yang justru harus didorong terus, menurut gue seperti itu. Kita lihat akan seperti apa yang dilakukan oleh seorang Ruben Amorim. Kebobolan dari corner lagi. Ketika ini terjadi, ini lebih karena kesalahan saya, karena ini saya yang tanggung jawab. Kita berusaha untuk melakukannya dengan cara yang terbaik. Kita melakukan banyak pekerjaan di area ini karena kita melihat hal tersebut menghadapi Arsenal. Ini sangat sulit dari konteks ini. Menderita di pertandingan atau di momentum pertama dari pertandingan. Kita meletakkan banyak energi ke dalam tim, tapi kita harus mengaturnya. Kita benar-benar tenggelam di dalam pertandingan, tapi setelahnya di babak kedua ini hal yang sama. Ketika Anda merasakannya di semua orang, fans dan juga para pemain, ini merupakan momentum yang ataupun ini merupakan sangat sulit ya untuk bisa mengantarkan sesuatu. Kita terus berlanjut ke pekerjaan. Kita bisa mencetak gol sekali lagi ya, tapi setelahnya ini seperti yang kita inginkan, kita bisa mencetak gol lagi, tapi tidak ada banyak kualitas di atas lapangan. Kenapa Rashford dan juga Joshua Zirkzee tidak mulai dari awal ya? Setiap pertandingan merupakan sejarah yang baru. Anda harus fokus ke lawan. Dan itu yang Anda lihat di latihan dan juga di pertandingan. Setiap details ini sangat diperhitungkan. Anda ingin menggunakan para pemain yang berbeda dengan karakter yang berbeda. Ketika kita melihat lawan, kita memprediksi ataupun memperkirakan yang membayangkan seperti apa pertandingannya. Inilah alasannya. Rasmus juga mencetak 2 gol menghadapi Bodo Glimt dan tampil dari bangku cadangan ketika menghadapi Everton. Kita ingin mencari tim terbaik untuk bisa memenangkan pertandingan. Alasan di pergantian Bruno Fernandes. Saya mengerti Bruno ini berbahaya di dekat kotak penalti. Dia mencetak 1 gol, tapi dia juga lelah dengan transisi. Saya bisa saja membiarkan Bruno Fernandes untuk tetap bermain, tapi saya merasa dengan Mason Mount, dia juga bagus dengan set piece. Dia juga bisa mencetak gol karena dia sangat teknikal dan kita membutuhkan kaki yang lebih segar. Ketika Anda melihat pertandingan transisi, ketika Anda kehilangan bola, Anda menderita gol lainnya. Jadi ini selesai. Saya menggunakan semua pergantian. Dengan pertandingan yang banyak, saya merasa Bruno sedikit lelah. Saya juga memiliki Mason Mount dan berusaha
untuk menempatkan dia dengan Joshua Zirkzee lebih dekat dengan Rasmus Højlund untuk mencoba sesuatu pada akhirnya. Hari-hari yang sulit ya. Kita sudah mengetahui hal ini kalau ini adalah sebuah perjalanan yang panjang. Tentu saja kita ingin menang karena ini adalah klub yang besar dan Anda bisa merasakannya. Ketika Anda kalah satu pertandingan, ini sangat sulit untuk semua orang dan saya bisa mengerti hal tersebut. Anda bisa merasakannya di stadion setelah gol pertama. Saya mengerti konteksnya dan kita harus terus di jalan yang sama, di cara yang sama, melakukan hal-hal yang sama. Dan kata-kata yang sama yang saya katakan setelah pertandingan menghadapi Everton, saya juga memilikinya hari ini. Untuk terus berlanjut fokus ke penampilan. Kita harus berkembang di banyak aspek di pertandingan. Kita harus terus berlanjut melakukannya di lapangan latihan. Bagaimana terkait dengan situasi mental saat ini? Saya pernah memiliki hal ini sebelumnya dan bahkan lebih buruk di Sporting di awal-awal. Saya perasaan ya untuk saya saat ini sama seperti pada saat itu. Untuk hal-hal lainnya tentu saja ini sangat berbeda. Sporting diketahui di Portugal, tapi Manchester United ini banyak atensi. Tapi untuk saya ini merupakan perasaan yang sama. Saya memiliki pengalaman di Sporting, tapi ketika Anda memiliki pengalaman di dunia sepak bola, ini terjadi di banyak klub. Kita harus terus berlanjut untuk melakukan hal yang sama dan berkembang sebagai sebuah tim karena ini akan berbalik. Kita membutuhkan waktu dan terus berlanjut bekerja di hal yang sama setiap hari. Terkait dengan center back ya, terutama umpan-umpan di babak pertama, kita menderita sebuah gol, lalu kita bergerak ke depan dan mengatur untuk mendapatkan hal yang positif atau situasi yang positif. Dan di tengah, pada akhir babak pertama, kita bermain dengan central defender atau dengan back tengah. Mereka berusaha untuk mencapai situasi yang sempurna dan membutuhkan waktu untuk latihan. Kita saat ini masih di tahap awal, hanya 2 pekan. Dan fokus adalah jangan kehilangan bola dengan umpan-umpan yang jelek. Dan mereka berusaha untuk melakukannya. Saya tahu mereka harus memiliki kepercayaan diri yang lebih, tidak hanya untuk mengambil bola, tapi juga harus menempatkan bola di antara garis-garis, di antara lini-lini. Kita melakukannya di gol pertama seperti itu. Mereka berusaha untuk melakukannya dengan sempurna untuk bisa menemukan solusi yang tepat. Tapi kadang-kadang dengan menghadapi low blocks ya, lawan yang bertahan banget, Anda harus mengambil resiko dan kita melihat di situasi ini. Oke, langsung aja ke situasi lain ataupun di artikel lain. Ya, malam yang keras, malam yang sulit, ya ini merupakan pertandingan yang sulit. Kita memulai dengan sangat buruk. Di penampilan pertama kita menderita gol. Mereka mencetak gol di situasi atau momentum yang sulit untuk kita. Jadi ini sangat sulit untuk bisa memberikan passing kepada pemain yang kita harus lakukan. Kita mengontrol pertandingan, kita menciptakan beberapa peluang, lalu kita berusaha untuk melakukan sesuatu di babak kedua. Ketika kita menderita 2 gol seperti itu, ini sangat sulit di dalam konteks ini untuk bisa membantu pemain, untuk bisa membuat mereka tenang ya dengan para pemain. Mereka berusaha sampai pada akhir tapi tidak dengan kualitas. Mereka lebih dengan hati daripada dengan kualitas. Kita tidak bisa melakukannya untuk bisa mendapatkan gol lagi, untuk bisa mendapatkan setidaknya satu hasil seri. Ya gua sepakat ya. Jadi pemain Manchester United memang tampak terburu-buru dengan tidak melakukannya dengan kualitas yang bagus, itu dia ya. Sehingga banyak sekali individual error mendekati menit-menit akhir pertandingan selesai. Membutuhkan perbaikan. Kita telah melakukannya ya, artinya melakukan perbaikan. Saya pikir ada beberapa pergerakan di sepertiga akhir, khususnya di awal babak pertama. Tapi kita kalah pertandingannya dan kita tidak memiliki banyak situasi untuk mencetak gol. Tapi kita mengatur untuk bisa
mendapatkan beberapa kombinasi, khususnya ketika Anda melihat gol pertama kita. Kita harus terus berlanjut berkembang di beberapa aspek. Kita harus memenangkan pertandingan untuk membantu kita berkembang sebagai sebuah tim. Kebobolan dari corner. Tentu saja kita ini fokus terkait dengan hal tersebut. Kita hanya memiliki 2 hari tapi kita fokus banyak di hal tersebut. Tapi mereka bisa mencetak gol lagi dan ini sulit untuk tim. Tim merasakannya sedikit dan Anda juga bisa merasakannya. Semua orang di stadion merasakan gol tersebut. Anda bisa menaruh orang ya, artinya orang menjaga orang dengan orang yang paling besar, dengan orang yang paling besar yang mereka miliki. Lalu mereka berusaha untuk memblok orang terbesar Anda. Jadi ini tidak masalah ketika Anda melakukan man to man ataupun zonal marking. Kita harus melakukan perkembangan terkait di area tersebut. Menggunakan 22 pemain setelah Ruben Amorim masuk ya. Tentu saja setiap hari Anda belajar banyak. Tim terbaik juga tergantung dari lawan. Anda harus mengerti lawan untuk bisa menempatkan pemain yang tepat dengan karakter yang tepat setiap pertandingan. Saya tahu lebih baik pemain-pemain kita ya. Dan itu yang lebih baik, itu yang paling penting. Apa yang Anda lihat yang butuh perkembangan? Banyak di setiap situasi di pertandingan. Saya bisa melihat kita sudah berkembang sebagai sebuah tim. Ini bukan hal yang buruk tapi juga merupakan hal yang bagus dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan yakin kalau kita ini akan baik-baik saja. Tentu saja kita harus. Saya pikir semua orang telah mengalami naik dan juga turun di sepak bola. Anda harus terus berlanjut di pekerjaan Anda, melakukan hal yang sama dan harus teryakinkan dengan gaya Anda. Saya sangat yakin terkait dengan hal tersebut. Saya berusaha sangat keras ya dan ini tentu saja sulit untuk kehilangan ataupun menderita kekalahan dari pertandingan. Saya tahu publik dan juga fans ingin menang. Ini merupakan periode yang panjang tanpa kemenangan dan tanpa perasaan tersebut. Kita saat ini ada di perjalanan yang panjang dan kita akan melakukannya. Menghadapi Victoria Plzen, kita harus memikirkan pertandingan selanjutnya. Step by step ya, selangkah demi selangkah, maju ke depan. Seperti yang saya katakan, ini merupakan perjalanan yang panjang. Nah, itu dia kuncinya menurut gua, perjalanan yang panjang. Artinya apa? Ini masih tahap awal dari perjalanan yang panjang. Ada banyak naik dan turun dan ini sudah sering gua katakan untuk mengatur ekspektasi. Musim ini nampaknya adalah musim persiapan untuk musim depan dengan segala hal yang dilakukan oleh Ruben Amorim. Ketika ada hal buruk bukan berarti langsung oke, jual, ganti dan lain-lainnya terkait dengan penampilan individu. Tapi justru harus dicari solusinya oleh Ruben Amorim. Bagaimana caranya dia bisa menemukan hal-hal ya, solusi-solusi terkait dengan penampilan individu ataupun juga penampilan secara kolektif Manchester United. Dan fluktuasi dinamika yang naik turun ini sudah pernah gua katakan dan ini yang saat ini sedang terjadi di Manchester United. Dari pertandingan-pertandingan awal Ruben Amorim dia sudah mengatakan bahwa tidak bisa hanya dilihat dari hasil saja maupun kalah ataupun menang, ada hal yang diambil untuk pelajaran ya. Bagaimana seri menghadapi Ipswich, tampil bagus menghadapi Bodo Glimt, menang bisa lebih besar lagi, tampil pragmatis menghadapi Everton, kalah menghadapi Arsenal terkait dengan corner, lalu saat ini banyak individual error yang menyebabkan Manchester United kalah lagi. Apa ini artinya? Artinya memang ini perjalanan yang masih panjang, ada banyak perbaikan yang harus dilakukan, kesabaran harus diletakkan di tempat yang paling utama menurut gue saat ini ya, dengan support untuk Manchester United itu juga harus apa ya, menurut gue harus diletakkan juga dengan bagus begitu ya. Karena dalam periode inilah ketika mengganti pelatih, mengatakan dia harus disupport, dia harus diberikan waktu. Ya saat inilah support dan juga waktu itu harus diberikan, kesabaran. Karena ketika situasi menang-menang saja dan lain-lain, sangat mudah sekali mendukung tim. Tidak usah diapa-apain juga sudah oke gitu. Tapi ketika saat ini nih bagaimana ya hasil belum positif, hasil negatif, tidak memuaskan, bikin frustrasi dan lain-lain. Tapi inilah tahap yang harus dilalui menurut gue. Dan sering sekali di periode-periode sebelumnya ketika memasuki periode-periode seperti ini, apa yang dilakukan? Serangan ya kepada tim, kepada banyak hal. Lalu ujung-ujungnya apa? Out lagi, tidak sabaran.
Dan gue harap situasi untuk Ruben Amorim bisa berubah, terutama dari fans ya, dan yang dimaksud dengan fans adalah dari gue sendiri secara ringan amatiran ini ya, untuk bisa memberikan support dan juga dukungan kepada Ruben Amorim, kepada pemain juga Manchester United. Karena sekali lagi, ada banyak individual error, tapi solusi itu tidak selalu harus mengganti, menjual, dan bla bla bla. Menurut gue tidak seperti itu, tapi juga bagaimana ya mempercayakan kepada staf kepelatihan ini untuk bisa memperbaiki, baik itu secara teknis maupun juga secara mental karakter. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.